hari Minggu ini sebenarnya hari Minggu yang harusnya spesial karena kita sedang memperingati namanya Pentakosta. Ya, hari di mana para murid-murid Yesus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan disinilah sebenarnya gereja dimulai di hari Pentakosta ini. Karena Yesus pergi ke sorga, tapi Yesus bertanggung jawab atas setiap murid-muridnya. Dia nggak tinggalin gitu doang. Tapi Yesus berkata gini, sekalipun aku pergi, aku akan meninggalkan satu pribadi yang namanya Roh Kudus untuk menemani kehidupan setiap para murid-muridnya. Dan ternyata apa yang terjadi waktu murid-muridnya bersekutu, bersepakat di upper room dalam Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Mereka menikmati kuasa Roh Kudus, dan mereka tidak hanya momentum saat itu aja, tapi kehidupan mereka benar-benar dipenuhi dan Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan murid-muridnya. Semenjak saat itu, murid-muridnya mulai melakukan perkara-perkara yang ajaib, sama seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Ya, murid-muridnya melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Let's say yang kita sering sebut di Alkitab, atau yang paling fenomenal dalam Alkitab adalah Petrus salah satunya. Petrus berkhotbah 3.000 orang, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, memberi diri baptis. Kalau pendeta sekarang 3.000 kali berkhotbah 1 orang bertobat gitu kan? Itu. Ya, kayak gitu. Kalau Petrus 1 kali bertobat, 3.000 orang bertobat. Gitu. Kalau pengkhotbah sekarang 3.000 kali berkhotbah, 1 orang bertobat. Gitu. Nah, tapi saya percaya bahwa Petrus bisa melakukan seperti itu karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Bahkan bayangannya Petrus pun bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, katanya. Sapu tangannya Petrus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Gitu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, tisunya Lionel Messi yang padahal udah gitu, dijual seharga berapa? Sudah tahu? Masih ingat itu? 2 miliar kalau nggak salah. Betul kalau dirupiahkan. Saudara rek meuli gitu. Wow. Ih. Ya. Ampun bisa, mending kamu gede itu beliannya itu karena itunya. Mending gak ada lagi gitu. Bayangin. So, saya bayangkan gitu, apalagi sapu tangannya bekas Petrus saat itu. Waduh, capek tuh. Cipanas ada dah. Keringetan, dibuang. Mungkin kalau sekarang diperebutkan itu. Tapi saya mau katakan gini, bahwa kuasa yang bergerak di dalam Petrus itu bukan sapu tangannya, itu bukan bayangannya, tetapi pribadi yang ada di dalamnya. Yes. Dan pribadi yang ada di dalamnya itu adalah pribadi yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara juga. Amin. Itu. Mari kita bangun kehidupan kita, kesadaran kita bahwa roh yang mengerjakan atau kuasa yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan para murid-muridnya itu juga ada dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya nggak? Amin. Wah, nggak yakin percayanya. Amin. Amin atau aman? Amin. Yakinlah bahwa roh itu pun sama. Hanya saja gini, kita ragu-ragu untuk kita bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita berdoa, ragu-ragu jadi atau enggak ya. Waktu kita memperkatakan firman, ragu-ragu berani atau enggak ya. Padahal rohnya sama. Yang kita takutkan adalah gini, takut kita ditolak aja sama banyak orang. Kadang-kadang gitu. It's okay, no problem, ditolak itu enggak masalah, saudara. Lebih baik ditolak orang daripada ditolak surga, bener? Ya. Betul? Engkau lebih baik ditolak orang karena memberitakan kebenaran daripada engkau ditolak surga karena engkau tidak memberitakan kebenaran. Gitu. Nah, waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya bahwa pribadi Kristus itu tidak pernah hilang di dalam kehidupan mereka. Secara fisik, Yesus hilang, Yesus pergi, tapi saya percaya bahwa secara spirit, Yesus tetap berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, salah satu hal yang menggerakkan pribadi Yesus untuk terus melayani umat-umat Tuhan pada saat itu adalah namanya belas kasihan. Nah, tema minggu ini kita akan belajar the impact of compassion, yang artinya adalah bersatu kita teguh, bersama kita. Saudara, saya hebat loh di Cikarang lagi. Di Cipanas ini 3 lagu tadi bahasa Inggris semua, jadi it's okay saya pakai bahasa Inggris ya, khotbahnya ya. Oh, sering mulai kok itu pakai bahasa Inggris tadi, 3 lagu bahasa Inggris KB. Oke, alright, let's start. Nggak, sudah tenang ya, saya pakai bahasa Sunda aja. Oke, kita akan lihat, saya akan memulai teks ini dari Matius 9 ayat 12 sampai 13. Jadi kalau saudara baca perikop sebelumnya, ini Yesus lagi makan sama pengungut cukai.
Matius mengucukai, ya kan? Terus kemudian biasa ada yang simpaling Alkitab, simpaling Taurat yang namanya orang Farisi. Kemudian datang simpaling kan namanya juga. Ngapain tuh Yesus makan sama orang-orang pemungut cukai? Kalau sekarang bea cukai katanya lagi apa nih ya? Ngapain tuh makan sama para koruptor, para penjilat semua? Gila. Nah, lalu singkat cerita, Yesus dengerin itu semua, nguping. Yesus mendengaran, ayat 12 kita mulai di sini. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, waktu saudara kumpul kayak gini, makan sama-sama, ya. Kemudian Pak Ampi datang, terus kemudian saudara bilang, ngapain sih Pak Ampi makan sama orang berdosa kayak gitu? Terus Pak Ampi bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Sebenarnya sindiran yang dalam gak sih? Benar nggak? Sebenarnya Yesus lagi bilang, lu tuh sakit, makanya gue ada di sini. Benar? Sindiran dalam lo itu buat orang-orang yang ngomong kayak gitu. Kemudian 13, jadi pergilah pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa? Sama-sama katakan, belas kasihan dan bukan persembahan, bukan cien, bukan uang yang kau bisa kasih. Mungkin saat itu berharap pemikiran liar saya. Mungkin saat itu Yesus datang ke kumpulan orang-orang pemungut cukai, mungkin berharap, wah nih biasa kan kalau pendeta katanya kalau ketemu sama orang-orang kaya katanya minta dana, identik seperti itu. Dan ternyata itu terjadi sampai dari dulu loh. Di pemikiran mereka bahwa Yesus kayak mau cari dana nih, gitu. Yesus kayaknya mau cari persembahan nih, karena tahu nih di sini banyak ciennya nih, banyak kangtaunya di sini. Tapi Yesus bilang ini, bukan persembahan, bukan uang yang aku harapkan dari aku datang ke tempat ini. Aku tidak mengharapkan uang sepeser pun dari kalian. Tapi justru ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sampai di titik ini mereka nggak mudeng bahwa orang berdosa itu adalah saya. Nggak mudeng. Ternyata Yesus datang untuk saya. Harusnya kan seperti itu orang Farisi bilang, kan? Benar nggak? Termasuk juga Matius pemungut cukai itu. Nah jadi bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi yang Yesus kehendaki adalah gini, mari miliki hati yang penuh dengan kasih, melihat orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, yang belum mengerti akan kebenaran. Karena hanya dengan memiliki kasih itu saja, akhirnya kita mulai peduli terhadap orang-orang seperti itu. Itu yang Yesus ajarkan, arahan ke sana, gitu ya. Dan salah satu yang menjadi kerinduan Yesus adalah lagi memulihkan orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Karena itu tujuan utama Yesus datang ke bumi ini bukan untuk membangun kerajaan dalam bentuk fisik, bukan mencari followers, mencari penggemar, bukan. Tapi justru Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara, gitu. Nah, tapi gini, Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang siap melayani dengan hati, yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti Yesus melihat orang-orang itu. Oleh sebab itu Yesus coba tawarkan perasaannya itu kepada para murid-muridnya. Karena aku datang melihat mereka dengan belas kasihan, jadi aku tawarkan juga kepada kalian yang murid-muridku, supaya kalian pun melihat orang-orang di sana yang masih berdosa itu dengan kacamata belas kasihan, bukan kacamata sinis akhirnya menjauhi. Cenderung dari kita adalah waktu kita bertemu dengan orang-orang yang berdosa adalah amit-amit, membangun batas. Betul? Bahkan gereja pun sama seperti itu. Waktu ada orang jatuh jemaat yang jatuh dalam dosa, kecenderungan dari para pemimpin gereja adalah gini, kamu gak boleh ke gereja dulu. Loh, salah. Semakin kamu berdosa, harusnya kamu semakin rajin datang ke gereja, betul? Ya. Saya bertemu dengan para pemimpin gereja tentunya. Mereka paling pintar untuk menetapkan bahwa seseorang itu berdosa atau tidak berdosa. Sehingga engkau berdosa, kau harus bergumul dulu, kau gak boleh beribadah dulu. Aduh Tuhan, saya bilang, loh bukannya orang-orang yang lagi berdosa ini harusnya rajin kontrol. Kan bertabib kan? Bahkan bila perlu nginep di gereja alias di opname.
Kalau saudara sakit, dan saudara sakitnya parah, bukankah dokter akan menyarankan untuk ibu, bapak, diopname aja ya? Nggak suruh, oke, kondisinya agak cukup baik kok, stabil, pulang aja, nanti 2 minggu lagi datang, atau minggu depan datang lagi, kan gitu. Kalau kondisinya agak baik. Tapi kalau kondisinya parah banget, ibu, bapak hari ini juga harus opname. Nah, kalau misalnya ada orang berdosa datang ke tempat ini, dia berdosa banget, harusnya kita izinkan dia untuk terus ada bersama-sama dengan komunitas kita di tempat ini. Sehingga apa? Yang kita impartasikan adalah kebenaran Kristus. Tadinya berdosa, hidup diselamatkan. Benar? Loh, kalau orang berdosa datang ke tempat ini kemudian kita suruh pulang dan kita membangun batas dengan mereka, ya ada mereka tambah berdosa. Karena apa? Mereka tidak menemukan kasih yang sejujurnya. Dan mereka bisa ketemu dengan kasih yang sejujurnya dan tulusnya itu dari dunia. Sementara dunia tidak bisa memberikan kasih yang tulus bagi mereka. Itu hanya perasaan, dirasa-rasa, rasanya jujur, rasanya tulus, rasanya penuh banget, itu rasanya itu dunia. Gitu. Sebab itu, mari setiap kita, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang masih undur dari Tuhan, yang masih berdosa, suruh datang ke tempat ini. Makanya saya bilang gini, saya beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang, kemudian dia curhat tentang pelayanan saya yang ada di Cikarang. Saya sebut aja nggak apa-apa karena ini juga keluarga kita sendiri. Kemudian dia bilang gini, si itu nggak mau ke gereja lagi, katanya. Si A, loh kenapa? Katanya di Rock Cikarang ini gerejanya toksik. Toksik? Saya bilang, apa dasarnya yang bilang toksik? Iya, makanya dia nggak mau ke gereja lagi. Oke, saya kasih tahu gini. Ya sih, gereja kita itu toksik pas dia datang ibadah. Saat ini waktu dia datang ibadah, udah gak toksik lagi. Saya bilang. Dengan mudahnya dia membuat itu toksik. Saya bilang justru harusnya saudara bersyukur kalau saudara masuk dalam komunitas. Di situ banyak orang-orang yang toksik. Di situ banyak orang-orang yang hancur. Itu tandanya area yang tepat untuk saudara bertumbuh. Kok pada bengong semua sih? Ya enak ya. Setelah gini. Analogi gini. Saudara, salah satu tanah yang subur itu di dalamnya ada cacing. Bila perlu di dalamnya ada bangkai. Itu tanah yang subur loh. Betul? Waktu saudara benih dan saudara ditanam di tanah itu, bukan itu tanah yang subur untuk saudara bertumbuh. Jadi waktu saudara tertanam, jangan heran saudara ketemu dengan cacing-cacing yang menggerogoti saudara, bau busuk dari bangkai. Berarti tandanya tanah yang subur. Jadi kalau tempat ini saudara menemukan konflik, bagus, tanah yang subur. Kalau saudara di sini menemukan gesekan dengan teman komsel saudara, bagus, itu tanah yang subur. Itu artinya saudara bisa mengaplikasikan pengampunan seperti apa, mengasihi seperti apa, betul? Karena kita nggak akan bisa mengampuni kalau tidak ada orang yang menyakiti diri kita, benar? Iya dong. Kita nggak akan pernah bisa mengampuni kalau semua orang baik sama aku loh. Apa yang perlu diampuni dari orang lain? Jadi aku harus rela hidupku disakiti dulu oleh orang lain. Kemudian disitulah aku bisa mengampuni. Maka disitu aku belajar namanya mengampuni. Pakai kondisi situasi yang tidak menyenangkan, kita ubah dengan sudut pandang ini. Itu adalah media, itu adalah peluang untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, yuk lanjut aja. Saya di sini nggak boleh lama-lama, gitu ya. Biasanya kalau saya khotbah sih lama terus. Gitu, tadi Pak Ampi marah. Padahal Tuhan nggak pernah marah sama saya. Gitu. Ya, belas kasihan adalah sebuah kualitas emosional yang melibatkan empati dan simpati. Simpati itu cuma perasaan kasihan, tapi empati itu ikut sama-sama merasakan, gitu ya. Yang kuat terhadap orang lain, terutama mereka yang menderita atau mengalami kesulitan dan yang terikat dalam dosa. Ingat bahwa Tuhan mengutus kita itu ke orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena dibilang bahwa kita ini seperti domba yang diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala. Saudara tahu maknanya itu? Tahu maknanya? Tahu serigala itu orang yang paling galak, binatang yang galak, binatang yang buas, binatang yang gak tahu etika kan? Berarti kita diutus Tuhan di tengah-tengah orang yang buas, yang gak tahu etika kadang-kadang, yang siap menerkam kita kapanpun. Tapi kita tetap menjadi anak domba yang tenang dan membuat mereka serigala menjadi berbulu domba. Betul? Bukan domba berbulu serigala, tapi serigala berbulu domba. Ini berarti gini, Miles Monroe pernah bilang seperti ini. Sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor kambing sangat mudah dikalahkan
oleh sepasukan kambing yang dipimpin oleh seekor singa. Sudah ngerti sampai sini maksudnya? Intinya gini, biarpun kambing, tapi kalau ada satu orang itu singa, Lion of Judah, singa dari Yehuda, yang bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada kambing-kambing itu, maka kambing itu bukan mengembek, tapi mengaum. Mau sekali bersinga tongkrongannya, tapi kalau yang mempengaruhinya kambing bukan mengaum, tapi sama-sama katakan nah kayak gitu saudara. Sederhana itu kan. Jadi mari, kalau kita percaya bahwa kehidupan kita ini berkualitas, maka siapapun orang yang bertemu dengan kita, mereka pun akan mengalami yang namanya sebuah peningkatan kehidupan. Karena apa? Roh Kudus mengerjakan dalam hidup mereka melalui hidup kita. Itu yang harus kita lakukan nanti. Yuk kita lihat ya. Nah, Yesus menyatakan kuasanya karena selalu digerakkan oleh belas kasihan saat orang-orang membutuhkan mujizat dan pertolongan. Kita lihat fakta-faktanya. Ini ayat-ayat yang saya rangkum, yang saya simpulkan, gitu ya. Kita lihat di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, Matius 14 ayat 14. Ini cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lagi kepada mereka, dan yang menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi tergeraklah oleh belas kasihan, kemudian Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya. Ya, perhatikan polanya akan selalu seperti itu. Matius 15 ayat 32. Ini Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya yang berkata, hatiku tergerak oleh apa? Belas kasihan lagi kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka akan pingsan di jalan. Perhatian banget Yesus sama orang-orang yang mengikutinya. Padahal kenal juga enggak. Betul? Tapi memastikan bahwa jangan sampai mereka pingsan, karena 3 hari mereka udah ikut aku. Mereka enggak ketemu makanan. Dan finally-nya selalu dinyatakan dengan mujizat dan kuasa. Gitu. Kemudian Matius 20 ayat 34, Yesus menyembuhkan 2 orang buta di sini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Again, digerakkan oleh belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, kemudian Yesus menyatakan mujizatnya. Yang buta melihat, sakit hilang. Ya kan, kalau sakit kepala berarti kepalanya yang hilang. Enggak gitu juga ya. Kemudian Markus 1 ayat 41, Yesus disembuhkan orang sakit kusta, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lagi. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadamu, aku mau, jadilah engkau tahir. Again, digerakkan oleh belas kasihan, berakhir kepada mujizat. Gitu ya. Lukas 7 ayat 13, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kemudian anak itu bangkit dari kematian, kembali lagi, digerakkan oleh belas kasihan, polanya seperti itu, dan diakhiri oleh mujizat. Jadi perlu bagi kita semua, untuk kalau kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita semua, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyatakan kuasa ilahi, maka ada yang harus menggerakkan itu dalam diri kita, yang namanya apa? Compassion, belas kasihan. Belas kasihan itu nggak datang ujuk-ujuk, saudara. Itu harus kita latih. Itu harus kita memiliki kepekaan yang tinggi terhadap apa yang orang lain sedang rasakan. Kalau kita tipikal orang yang cuek, sampai kapanpun kita nggak akan pernah memiliki rasa belas kasihan yang tinggi sama orang-orang. Percaya itu. So, bangun kesadaran diri kita. Yuk, akibatnya apa sih hidup penuh dengan belas kasihan? Yang pertama nih, waktu kita hidup penuh dengan belas kasihan, maka kasih Allah semakin nyata dalam hidup orang lain. Saudara, mungkin di luar sana orang-orang belum merasakan kasih Allah. Tapi kalau saudara dan saya diutus untuk bersandingan dengan mereka, untuk bertemu dengan mereka, itu artinya Tuhan mau kasih Allah itu mengalir kepada mereka melalui kita. Melalui kita. Gitu. Ya, waktu kita berinteraksi dengan mereka, biarlah ada kesan ilahi yang boleh kita berikan kepada mereka semua. Ada kasih Tuhan yang boleh kita alirkan kepada mereka semua. Kemudian yang kedua adalah akibat hidup yang penuh dengan belas kasihan ini. Mujizat dan kuasa Allah dimanifestasikan bagi banyak orang.
Karena tadi sudah digerakkan oleh belas kasihan. Karena gini, Petrus bilang kan gini, aku nggak punya apa-apa, betul? Aku nggak punya apa-apa, tapi lihatlah, aku memiliki kekuasaan yang datang, otoritas yang datang dari Tuhan. Makanya jadilah sembuh. Itu bilangnya Petrus. Sama hal seperti kita. Waktu kita bertemu dengan orang lain yang mungkin punya masalah, yang mungkin punya kendala, yang sedang sakit penyakit, kita bisa bilang, saya nggak punya apa-apa untuk menjawab kebutuhanmu, tapi saya tahu ada kuasa yang sanggup menjawab kebutuhanmu. Bukan saya menjawab, tapi kuasa itu yang menjawab. Ya, aku berdoa buat kamu. Itu kehidupan saya dan saudara kualitasnya. Sehingga dimanapun kita pergi, kita jadi berkat, kita jadi dampak buat banyak orang. Gitu. Ya, yang ketiga adalah gini, rencana Allah dalam hidup kita semakin sempurna. Karena Allah mau bahwa kehidupan kita pun sama seperti hidupnya Yesus. Karena kita segambar dan serupa dengan Kristus kan. Kalau kita segambar dan serupa dengan Kristus, maka karakter kehidupan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan kasih kita pun kualitasnya harus kualitas Kristus, bukan kualitas manusia. Kualitas manusia itu bersyarat, saudara. Aku mengasihi, engkau mengasihi aku mengasihi kamu. Dan kalau aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi aku. Itu karakter dan kualitas kasih manusia. Tapi kalau kualitas karakter dan kasih, terlalu bersemangat. Karakter dari, kualitas dari karakter kasih Yesus adalah gini, sekalipun kau tidak mengasihi aku tetap mengasihimu. Sekalipun kau menjatuhkan aku tetap mengasihimu. Sekalipun kau ngegibahin aku tetap mengasihimu. Sekalipun kau mengecewakan aku tetap mengasihimu. Gampang nggak? Hese. Jujur, saya pendeta, Pak Abi pendeta. Kalau ditanya seperti itu gampang nggak? Susah. Tapi bukan berarti gini, kalau susah itu bukan berarti nggak bisa dilakukan. Saudara pahami ya? Kalau susah itu bukan berarti nggak bisa dilakukan loh. Yang namanya tidak bisa dilakukan itu adalah mustahil. Susah, tapi tetap bisa kita lakukan kok sekalipun sulit. Gitu, ya. Bahkan dalam beberapa bulan ini saya sedang meneliti kayak bahasa banget, kayak ilmuwan banget ya. Saya sedang menulis, mensurvei bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dari seorang gembala terhadap pertumbuhan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual terhadap generasi Z. Saya sedang menulis itu. Waktu saya mendalami apa itu sebenarnya spiritual quotient atau spiritual atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini salah satunya indikatornya. Saya berani menghadapi rasa sakit tanpa kesakitan. Pelan-pelan. Karena ini ada sedikit clear ya. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Baik, ini dulu saya jelasin. Kecerdasan spiritual itu akan seperti ini. Sederhananya, bagaimana saudara mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kesan-kesan ilahi, pengalaman-pengalaman ilahi, kemudian saudara terapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Waktu saudara mengambil keputusan, saudara berdasarkan firman Tuhan. Waktu saudara bertindak itu berdasarkan firman Tuhan. Waktu saudara bersikap itu berdasarkan karakter Kristus lah. Kurang lebih seperti itulah ya. Biar sederhananya seperti itu. Nah, indikatornya apa? Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, salah satunya tadi, berani menghadapi rasa sakit tanpa kesakitan. Saudara bisa masuk sampai di sini? Kumaha eta menghadapi rasa sakit tapi enggak tanpa kesakitan, kan sakit, kan nyeri. Oke? Saya cuma bilang ini, waktu saudara dijatuhkan sama orang, saudara enggak sakit hati. Saudara menghadapi kesakitan itu enggak? Menghadapi. Secara manusia mana ada orang yang dijatuhkan, orang yang dihianati enggak rasa sakit. Wih, enggak ada saudara, dicubit juga sakit kan, daging. Betul? Tapi saudara enggak mengalami yang namanya kesakitan. Analogi yang paling sederhana, saudara pernah dicubit sama anak saudara waktu kecil? Pernah dicubit atau dipukul papa nyakal gitu? Pernah dipukul kayak gitu? Sebenarnya itu kesakitan bukan? Hasil pukulan itu kesakitan kan? Tapi kita mengalami yang namanya rasa sakit nggak? Enggak kan? Dicubit sama anak, aduh Tuhan, harus rumah sakit dicubit sama anak. Padahal dicubit semut. Betul? Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, kita punya tingkat kedewasaan yang tinggi sehingga waktu kita mengalami yang namanya kesakitan, itu bukan kesakitan bagiku.
Nah, mari saudara miliki spirit seperti itu karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita over sangat penuh di dalam hidup kita, sehingga rasa sakit yang kita alami itu nggak sebanding dengan Yesus yang ada dalam hidup kita. Itu artinya kekecewaan yang kita alami itu nggak sebanding dengan bagaimana Yesus melayani kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati rasa sakit itu semua. Bahkan waktu orang bersalah kepada aku rela mengampuni dia karena gini, ini gak seberapa dengan pengampunan yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Itu loh, bisa melewati rasa sakit tanpa kesakitan. Ya, jadi cuek aja sekarang. Ya, dalam beberapa hari ini saya dapat informasi ke saya, masuk ke telinga saya sendiri. Kok Andri mah katanya syirik sama si A? Enggak, bisa aja. Apa saya mau bereaksi? Enggak. Bahkan bilang, Pak Andri mulutnya kayak cewek. Baguslah kayak cewek daripada mulut saya kayak cowok. Berarti saya bukan cowok. Enggak, benar enggak? Kalau mulut saya kayak cowok, berarti saya bukan cowok. Enak aja. Ya, gitu. Nah, dalam hal mengasihi sesama, dari diri kita hanya diperlukan kemauan, bukan kemampuan. Sebab kemampuan untuk mengasihi itu sudah diberikan oleh Tuhan. Mampu kok kita, tapi kita punya nggak kemauan untuk melakukan itu. Jadi katakan sama diri kita masing-masing, aku mampu. Nggak yakin. Aku mampu. Sama-sama katakan, aku mampu. Benar? Coba nanti pulang ibadah saya cek ya. Kita lihat nanti di parkiran seperti apa. Ya, 3 cepat aja. Yang masih bagikan. Yang pertama gini, kita semua dipanggil untuk mempunyai belas kasihan. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Saudara, saat ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, hari penuhan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ciri-cirinya adalah dia menghasilkan buah roh. Buah-buah roh atau buah roh? Buah roh ya, ada 9 rasa. Salah satunya adalah kasih. Kemudian di rasa yang lain adalah kemurahan hati kan? Kasih, sukacita, bla bla bla, kemurahan kan? Gitu. Ada kasih dan kemurahan. Itu berarti artinya waktu kita belajar mengasihi, pertama-tama kita dipanggil oleh Tuhan, kemudian kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tadi kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa mengasihi, memiliki belas kasihan. Ya, Allah sendiri yang memilih kita untuk menjadi umatnya yang dikasihinya. Jadi pahami panggilan yang mengandung perintah untuk saling mengasihi. Karena ini Alkitab secara eksplisit mendorong sikap belas kasihan harus kita miliki sebagai warga kerajaan Allah. Karena ada ajaran untuk berbelas kasihan terhadap sesama merupakan tema yang sering muncul dan selalu dibahas oleh Kristus, oleh Yesus. Jadi sudah saya tunjukkan, gitu ya. Nah, yang paling parah ini, hati-hati saudara-saudara. Amsal 3:20, janganlah menahan kebaikan. Jangan pernah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Engkau sanggup memberi, tapi engkau menahan kebaikan itu buat orang lain, padahal dia berhak untuk menerima kebaikan. Mari kita memiliki kemurahan hati untuk kita menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita yang mereka berhak untuk menerima itu semua. Karena saya percaya gini loh, bahwa nggak ada satu orang pun yang akan menolak belas kasihan dari orang lain. Semua orang tuh suka disayangi, betul? Semua orang suka disayang daripada dibenci, iya kan? Gitu. Jadi jangan pernah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sederhananya gini, saudara, kadang-kadang waktu kita di lampu merah, sekalipun ini peraturannya nggak boleh sih ya, katanya kalau ngasih ke pengemis katanya gitu. Tapi desilah bukan lampu merah, jangan lampu merah. Kalau misalnya ada di toko kita ada yang datang, terus terpincang-pincang, mungkin kumuh lah, lusuh lah gitu. Saudara dengan memberi Rp5.000 atau Rp10.000 tidak akan membuat saudara miskin kan? Betul? Ya, kasih aja.
Mau itu kan saudara berpikir, wah diberitakan banyak katanya gelandangan rumahnya di kampungnya miliaran, dicek sampai miliaran. Ya sudah, nggak usah peduli tentang hal itu. Siapa tahu memang dia memang sedang butuh. Apalagi itu digerakkan dari hati saudara. Saya punya kesaksian. Suatu malam saya pulang di Bandung, mau pulang ke rumah, saya naik motor. Kemudian saya melewati satu jalan, kemudian di situ ada satu orang meringkuk gitu, seperti kedinginan gitu. Waktu saya lihat, kasihan muncul, belas kasihan muncul. Tapi saya bilang, sudah malam juga, lewatin aja. Tapi saudara tahukah waktu saya lewatin itu, kemudian saya mulai mendekati rumah, saya semakin gelisah dan semakin gak damai sejahtera. Semakin orang itu ada dalam pikiran saya terus. Kemudian saya mulai balik lagi, dan saya rencana, saya mampir ke minimarket kemudian untuk membeli makanan buat dia. Saya beli, kemudian saya coba muter lagi ke jalan yang tadi saya lewatin, ke tempat di mana dia berada, dan saya lewatin, ternyata orang itu udah gak ada. Tahu saudara apa yang terjadi dalam hidup saya? Penyesalan yang dalam banget hidup saya. Karena apa? Kenapa kamu berpikir panjang dulu sih untuk menolong orang yang padahal untuk membeli roti dan membeli makanan, minuman untuk dia, bagi kamu itu gak seberapa. Dan kamu bisa melakukan itu dari tadi, sehingga kesempatan untuk menyalurkan kasih Allah lewat. Saya berdoa jemaat di Cipanas ini jangan sampai kita lost moment, kehilangan momen untuk kita menyalurkan kasih kita kepada orang-orang sekeliling kita ya. Amin. Karena kita dipanggil untuk memiliki belas kasihan. Yang kedua, poin kedua adalah ini. Ya, berkorban bahkan mengasihi musuh. Nah, ini yang kadang-kadang pergumulan buat kita semua. Yohanes 3:16 ini teladan dari Allah bagi kita setiap orang-orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini korban terbesar yang pernah ada di bumi ini. Mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk apa? Menyelamatkan dunia. Bukan hanya menyelamatkan satu orang, tapi menyelamatkan saya dan saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini teladan dari Kristus. Oleh sebab itu teladan dari Kristus dari Allah Bapa sendiri harus kita juga ikutin. Karena memang kita pengikutnya kan, gitu. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Kasihilah apa? Hopengmu, kasihilah sahabatmu, kasihilah musuhmu. Di situ jelas. Dan yang paling dalam lagi adalah gini, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus jamah. Gimana caranya kita menyebut namanya dalam doa kita padahal kita sakit hati sama dia? Sudah pernah melakukan ini? Latihlah. Percayalah saudara untuk menyebutkan namanya. Berat bibir ini untuk mengeluarkan namanya dia. Tuhan, aku berdoa buat Pak ampun Pak. Ini mau bilang Pak Ampi karena kemarin waktu di gereja saya udah kasih tangan kayak gini, Pak Ampinya malah gini-gini katanya. Gitu. Kalau saya dikerjain sama Pak Ampi, saya tersinggung sama Pak Ampi. Saya berdoa, Tuhan saya mau berdoa mengampuni Pak Amsal 3. Gak mudah saudara untuk hal itu, tapi Yesus ajar. Bagi mereka mengenai, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga dan menerbitkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Intinya gini, menerbitkan hujan itu gini. 1 Korintus 3:9, jangan membalas kejahatan. Ya, tapi dikatakan ini, tapi engkau dipanggil untuk memberkati. Intinya, ada orang yang menyakitimu, jangan balas dengan kesakitan, balas dengan berkat. Itu hukum kerajaan sorga. Hukum kerajaan surga ini kadang-kadang gak masuk akal dengan hukum bumi. Orang minta berjalan 1 mil, hukum kerajaan Allah apa? Berjalan 2 mil. Orang minta bajumu, hukum kerajaan Allah kasih bahu. Orang minta bajumu, kasih jasmu. Ya kan? Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Ya kan? Enggak juga. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu hukum kerajaan Allah. Ya kan? Sama seperti ini. Kamu disakiti, kamu dirugikan, balas dengan kamu memberkati. Karena itu kamu dipanggil, bukan untuk membalas. Karena ini soal balas-membalas itu urusannya Tuhan, gitu ya, gitu. Nah, kemudian Anda tidak bisa mengendalikan orang lain untuk mengasihimu. Anda sendiri yang harus mengendalikan dirimu untuk dapat mengasihi orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kamu kasih saya ya.
kamu sayang sama saya ya, kamu cinta sama saya. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk melakukan itu kepada kita. Tapi yang bisa kita lakukan lagi nih, kita kendalikan diri kita sendiri untuk kita apa? Limpah dengan kasih dan mengasihi orang lain. Yesus nggak minta murid-muridnya, orang-orangnya itu untuk mengasihi dia. Tapi Yesus terus konsen sama dirinya untuk dia bisa mengendalikan dirinya supaya dia tetap mengasihi orang lain. Bahkan sampai di atas kayu salib pun Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu loh. Padahal secara ilahi, secara kuasanya, saat itu juga Yesus bilang, bisa loh cabut nyawa si tentara Romawi itu. Bisa nggak? Bisa. Kan kepadaku kata Tuhan diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bahkan merubah dia jadi kodok pun bisa. Merubah dia jadi cacing pun bisa. Yesus, tapi gini, Yesus tidak menggunakan itu semua. Yesus menekan haknya itu dan tetap menyatakan kasih pada orang-orang itu semua. Ya, gitu. Nah, jangan pandang seseorang dengan kacamata penghakiman, tapi belajarlah pandang seseorang dengan kacamata pengampunan. Yuk belajar dari hal ini. Karena waktu ada orang yang berdosa sama kita, bersalah sama kita, kadang-kadang kita kan gitu memandang dia dengan kacamata penghakiman. Wah, kamu harusnya tuh diskors, tidak boleh pelayanan, tidak boleh ke gereja, gitu. Kau boleh baca kitab dulu karena kamu sedang berdosa. Cek sana. Pandang dia dengan kacamata pengampunan. Karena apa? Loh, kau berdosa, engkau pasiennya Allah. Karena apa? Kristus sudah mati buat kamu. Ayo, sama aku. Aku ajar kamu, aku bimbing kamu untuk kamu menikmati yang namanya keselamatan dari Kristus. Ya, ajar, bawa dengan kacamata pengampunan. Karena sudah melihat dengan kacamata pengampunan, kau akan melihat orang-orang yang belum percaya Yesus, yang sedang jatuh dalam dosa. Kau akan selalu melihat, aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus. Aku menyayangi engkau dengan sayang yang datang dari Kristus. Aku mencintai engkau dengan cinta yang datang dari Kristus. Itu kalau saudara memandang dengan kacamata pengampunan. Karena di setiap pribadi kamu ada pengampunan yang tersedia bagi kamu. Gitu. Yang ketiga, terakhir, memiliki kemurahan hati. Ya, tadi belas kasihan itu harus disertai dengan kemurahan hati. Oke, punya belas kasihan, tapi kita nggak punya kemurahan hati. Alias gini, cuma sampai simpati, nggak mau ikut turut merasakan. Yang Tuhan mau bukan hanya sebatas punya perasaan kasihan, tapi adalah apa? Ikut merasakan. Kalau itu merasakan intinya gini, sama-sama memikul kuk yang sama. Betul? Kalau kuk kerbau itu kan ada dua kan? Yang satu, kalau temanmu kau melihat sedang berkesusahan, aku sama-sama mau pikul kukmu. Ayo dong, sama. Sebagai partner dalam kerajaan Allah, sebagai saudara dalam kerajaan Allah, sebagai saudara dalam Kristus, aku sama-sama berjalan. Membantu engkau untuk sama-sama melewati setiap musim kehidupanmu. Itu dong. Ya, itu kemurahan hati. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi lu sudah udah DNA-nya kayak gini, udah gennya kayak gini. Anak akan mirip sama bapaknya. Gayanya akan sama kayak bapaknya. Anak saya punya gaya yang sama kalau waktu dia lagi tangannya di belakangkan. Kalau dia berdiri tangannya di belakangin, kalau kata orang-orang itu mirip banget sama Pak Andri. Lah iyalah, kalau dia anak gue pasti mirip. Ya kan gitu. Berantakannya katanya mirip, kalau kata istri saya. Berantakannya mirip kayak bapaknya. Oh iya iyalah, oh dia anak saya kok. Iya, ceceran buku di mana-mana sama seperti saya. Buku saya ada bisa di mana-mana gitu. Bisa di meja, bisa di TV, gitu ya. Kadang-kadang ada di kamar mandi. Sama seperti anak saya, bukunya bisa ada di kasur, bisa di mejanya, di tasnya. Sama, ini mirip kayak bapaknya. Oh iya, dia kan anak gue. Sama. Ya, kalau Bapak kita murah hati, maka kita pun harus punya murah hati. Matius 5:7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Maksudnya adalah gini, berbahagia kalau kita murah hati, karena Tuhan pun akan terus melimpahkan kemurahan itu. Saudara, Tuhan tuh bertanggung jawab atas hidup kita semua. Percayalah itu, percaya banget. Saya percaya banget. Suatu saat saya sama istri punya prinsip ini. Siapapun orang yang datang ke rumah akan saya suguhin dengan makanan, jamu, bahkan nggak cuma snack. Kalau perlu makan kenyang. Jadi pulang tuh kalau misalnya makan nasi padang,
dia rasanya tuh sampai nanti pas dia datang lagi baru hilang rasanya gitu. Ya, gitu. Suatu saat itu saya cerita gini bukan gimana ya, Pak Ampi maafkan, memang tidak ada cerita apa-apa. Saat itu keuangan kami terbatas, kami hanya bisa beli nasi padang 2 bungkus. Saat itu, kalau puji Tuhan, sekarang mah Pak Ampi sering bayarin saya makan. Jadi saya udah kali bahan, gitu. Tadi malam aja makannya, enak banget. Luar biasa teh marangginya tuh bang. Nah, kemudian saya udah beli nasi padang itu, saya buat saya dan istri saya. Kemudian ada adik rohani kami, satu tiba-tiba kasih surprise ke rumah. Dia ketok-ketok pintu rumah, kemudian kami buka lah itu. Terus kemudian itu memang surprise, dan dia bilang, surprise, kami hadir. Hai, selamat datang di rumah kami, silakan masuk gitu. Komitmen kami berdua, kasih makan. Tiba-tiba datang masuk mereka berdua. Pas dong kalian, memang Tuhan gerakin saya tadi buat beli nasi padang 2. Kalian makan dulu nasi padang ini. Jangan, itu kan punya kok. Oh enggak. Makanya Tuhan gerakin, tadi saya belinya 2. Gitu. Pas datang kalian 2, ini memang buat kalian. Makan. Bener kok, makan. Ada mereka anak mahasiswa kan? Ya kan? Yang haus akan daging, kayak gitu kan? Ya, lagi. Makanlah mereka. Waktu mereka makan, apa yang terjadi saudara? Wow, saya udah nelan air liur saya berapa kali itu saudara. Enak banget ya, minum aja deh gitu ya. Tapi saya bersyukur saudara, maksudnya saya tidak merasa kehilangan haknya saya. Dan tahukah saudara ayat ini? Orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Setiap kali saya lapar, ada orang yang ngajak saya makan. Dan setelah sampai dari situ, saya menikmati juga kemurahan-kemurahan yang Tuhan limpahkan buat saya. Bukan yang mau sombong, maaf banget. Ini tidak untuk gimana, tapi ini sebagai kesaksian aja. Saya pernah makan steak yang harganya 7,8 juta rupiah. Sampai saya bilang, bisa nggak? Saya nggak makan, uangnya aja. Makasih loh, bisa repotin, saya nggak makan, tapi uangnya aja. Saya bertiga sama anak saya. Berarti 7,5 juta kali 3 sabaraha. 22 juta setengah motor hiji saudara-saudara. Saudara saya pernah makan, saya bilang kemurahan. Cuman cap thank you kan? Cap thank you dan God bless you. Setelah makan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Gitu, orang lain bayar. Itu kemurahan. Kalau kemurahan hati, maka kau juga akan memperoleh kemurahan. Saudara siapa tahu ini dong, Mother Teresa. Gitu ya. Tidak semua dari ini statementnya dia. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal yang besar. Oke, kita terbatas. Tapi kita dapat melakukan hal kecil dengan kasih. Ya. Dan kedua statementnya begini, if we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Yang artinya adalah bersatu kita teguh. Artinya jika kita berdoa, maka kita akan percaya. Jika kita percaya, kita akan mencintai. Dan waktu kita mencintai, kita akan melayani. Kita akan share love kita pada orang-orang di sekeliling kita. Oke. Dan bukan kemampuan memberi yang membuat kita mengalami mujizat, tapi kemampuan memberi yang akan membuat kita mengalami mujizat.